jiwa yang terpilih. Beberapa orang merasa kehidupannya berantakan setelah berpisah atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Mereka menunggu untuk bertemu atau berinteraksi lagi denganmu. Tidak semua orang dapat dengan mudah melupakan hubungan atau momen yang pernah terjalin. Terkadang, kehadiran seseorang dalam hidup kita memberikan dampak yang lebih besar dari yang kita sadari. Dalam kesunyian, mereka yang menunggu sering kali merasa kehilangan bagian dari diri mereka yang hanya bisa ditemukan dalam interaksi denganmu. Namun, mereka yang menunggu ini bukan hanya mereka yang dekat denganmu, tetapi juga orang-orang yang mungkin selama ini kamu anggap biasa atau bahkan terlupakan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berperan sebagai titik penting dalam perjalanan spiritual dan emosional orang lain. Tanpa kita sadari, ada jiwa-jiwa yang menantikan kebangkitan atau perubahan dalam hidup mereka, yang bisa terjadi hanya melalui kehadiran kita. Kehadiran kita bukan sekadar fisik, melainkan juga energi yang kita bawa. Energi ini mampu mengubah suasana hati, memberikan harapan, dan bahkan membuka pintu-pintu baru dalam kehidupan orang lain. Bagi sebagian orang, mungkin kehadiranmu adalah petunjuk dari alam semesta atau Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk melangkah maju. Bab-bab berikutnya akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana kehadiran kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta bagaimana kita bisa lebih menyadari dan menghargai peran kita dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjelajahi konsep spiritualitas yang terkait dengan hubungan antar individu, serta cara kita bisa lebih bijak dalam menghadapi orang-orang yang diam-diam menunggu kehadiran kita. Sebelum melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang. Energinya nyata, dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Bab 1. Perubahan dalam perasaan dan sikap. Terkadang kita bertemu dengan seseorang yang awalnya keras dan rasional, mengutamakan logika dan hal-hal nyata. Namun, seiring waktu, perasaan yang tak terduga bisa mengubah pandangan mereka. Mereka yang dulunya tidak menganggapmu penting, mulai menyadari betapa besar arti kehadiranmu dalam hidup mereka. Bagi mereka yang hidup dengan pendekatan praktis, kehadiranmu adalah pengalaman baru yang tak bisa diukur dengan logika. Tanpa kamu, mereka merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kekuatan atau kontrol mereka sendiri. Mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika, hubungan sejati dan perasaan yang tulus, yang mereka temukan dalam dirimu. Saat mereka mulai menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjaga hubungan denganmu, perasaan penyesalan datang menghantui. Mereka yang dahulu merasa tak membutuhkan perasaan, kini mulai merasakannya dengan intensitas yang mendalam. Mereka merasa kehilangan bukan hanya sebuah hubungan, tetapi juga bagian dari diri mereka yang seharusnya mereka jaga dan rawat. Di tengah perasaan itu, mereka menyadari bahwa kamu adalah anugerah yang mereka abaikan. Seseorang yang datang dengan kehadiran yang memberikan kehangatan, kedamaian, dan pemahaman yang selama ini mereka cari, namun tidak pernah mereka sadari sepenuhnya. Perubahan dalam perasaan dan sikap ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Mereka yang dulunya rasional dan tegas kini mulai merasakan kerentanan yang tak terduga. Mereka merasa bahwa keputusan yang mereka buat untuk menjauhkan diri darimu mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Setiap momen tanpa kehadiranmu terasa semakin berat. Dalam kesendirian mereka, mereka mulai bertanya-tanya, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan? Apakah mungkin untuk kembali menjalin hubungan yang telah terputus? Atau apakah sudah terlambat? Proses perubahan ini adalah bagian dari perjalanan batin yang tidak selalu mudah dipahami. Bagi mereka yang awalnya keras, perubahan ini bisa terasa seperti pergulatan antara dua dunia. Dunia logika yang selama ini mereka pegang erat dan dunia perasaan yang kini mulai mereka kenali.
Ini adalah sebuah pertempuran dalam diri mereka antara keinginan untuk mempertahankan prinsip dan kenyataan bahwa perasaan mereka terhadapmu lebih kuat dari sekadar logika. Mereka mungkin merasa bingung, bahkan malu, karena tidak bisa mengendalikan perasaan yang kini muncul begitu kuat. Namun, perubahan ini juga menunjukkan sebuah sisi lain dari mereka yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mereka yang diam-diam menunggu kehadiranmu mulai belajar untuk membuka diri terhadap perasaan mereka. Mereka mulai mengakui bahwa manusia tidak hanya hidup dengan pikiran dan tindakan, tetapi juga dengan perasaan yang mendalam. Dan dalam pengakuan itu, mereka belajar untuk menghargai apa yang telah mereka miliki, meskipun mungkin terlambat. Di balik perasaan penyesalan, ada sebuah kesadaran yang tumbuh dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa setiap hubungan yang bermakna membutuhkan usaha dan komitmen bukan hanya sekadar kata-kata atau janji-janji kosong. Mereka yang dulu rasional dan keras kini mulai memahami bahwa cinta, pengertian, dan perhatian adalah hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan angka atau logika. Itu adalah hal-hal yang datang dari hati, dari kesediaan untuk membuka diri dan menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dalam perasaan mereka yang mulai berubah, mereka berharap bisa memperbaiki keadaan. Mereka berharap bisa mengembalikan waktu, memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, dan memberikan kesempatan kedua. Mereka tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka juga menyadari bahwa kamu adalah sosok yang layak untuk diperjuangkan. Kamu bukan hanya bagian dari masa lalu mereka, tetapi juga bagian dari masa depan yang ingin mereka bangun. Dalam kesunyian mereka berdoa agar suatu saat ada kesempatan untuk bertemu lagi, untuk berbicara lagi, dan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah hilang. Namun meskipun mereka berharap bisa memperbaiki keadaan, mereka juga tahu bahwa waktu tidak selalu berpihak pada mereka. Ada kalanya, kesempatan kedua tidak datang, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Tapi yang jelas, perubahan dalam perasaan dan sikap mereka adalah sebuah langkah penting dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain, untuk lebih menghargai kehadiran orang yang pernah mereka anggap remeh, dan untuk lebih bijak dalam membuat keputusan yang akan memengaruhi hidup mereka di masa depan. Pada akhirnya, perubahan dalam perasaan dan sikap ini adalah bagian dari proses pematangan. Mereka yang dulunya keras dan rasional, kini mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang keputusan yang diambil dengan kepala dingin, tetapi juga tentang hubungan yang dibangun dengan hati yang terbuka. Dan meskipun perjalanan mereka mungkin penuh dengan penyesalan dan harapan, mereka kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kehadiranmu dalam hidup mereka. Mereka yang diam-diam menunggu kehadiranmu, dengan segala perubahan yang terjadi dalam diri mereka, kini mulai belajar untuk lebih menghargai apa yang telah mereka miliki. Mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tetapi satu hal yang pasti, perubahan yang terjadi dalam diri mereka adalah langkah menuju pemahaman yang lebih besar tentang cinta, pengertian, dan pentingnya hubungan yang sejati. Keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Orang-orang ini menyadari bahwa mereka harus berubah menjadi lebih baik dan memperbaiki sikap buruk mereka yang pernah menyakiti kamu. Bab 2. Perasaan tidak terima dengan perpisahan. Perpisahan adalah salah satu momen yang paling sulit untuk dihadapi dalam kehidupan manusia. Tidak hanya karena berakhirnya sebuah hubungan, tetapi juga karena perasaan yang datang bersamanya. Ada perasaan kehilangan, kerinduan, dan bahkan ketidakpastian tentang masa depan. Dalam konteks jiwa-jiwa yang terpilih, perpisahan bisa menjadi lebih berat karena mereka merasa bahwa hubungan yang terjalin memiliki makna yang lebih dalam, sesuatu yang lebih spiritual daripada sekadar interaksi fisik. Beberapa orang merasa tidak siap melepaskanmu, bahkan meskipun mereka tahu bahwa kamu harus melangkah maju. Mereka merasa kesulitan menerima kenyataan bahwa hubungan yang telah dibangun selama ini harus berakhir. Meski pada akhirnya mereka mengerti bahwa kebahagiaanmu mungkin tidak lagi berada di dalam hubungan tersebut, perasaan mereka tetap terikat. Mereka berharap bisa terus bersama, mengulang momen-momen indah yang pernah tercipta.
dan menolak untuk menerima kenyataan bahwa perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Perasaan ini seringkali muncul pada orang-orang yang memang sangat mengandalkan kehadiranmu. Mungkin kamu adalah sumber kekuatan, harapan, atau bahkan pengingat bagi mereka tentang tujuan hidup mereka. Kehadiranmu mungkin telah memberikan mereka rasa aman dan kenyamanan, dan ketika itu hilang, mereka merasa seolah-olah ada kekosongan yang sulit untuk diisi. Bagi mereka, perpisahan bukan hanya tentang berpisah fisik, tetapi juga berpisah dengan bagian dari diri mereka yang mereka anggap terhubung denganmu. Mereka yang merasa tidak terima dengan perpisahan ini seringkali terjebak dalam kenangan dan perasaan yang tak terungkapkan. Mereka merasa seolah-olah hidup mereka tidak lengkap tanpa kehadiranmu. Meskipun mereka tahu bahwa kebahagiaanmu berada di luar jangkauan mereka, mereka tetap berharap bahwa ada kemungkinan untuk kembali bersama, meskipun itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Dalam benak mereka, perpisahan ini terasa seperti sebuah ketidakadilan yang harus diterima, namun sulit untuk diterima begitu saja. Namun pada sisi lain, mereka yang menunggu diam-diam ini juga menyadari bahwa perpisahan ini adalah bagian dari proses hidup yang harus mereka jalani. Mereka tahu bahwa jika kamu bahagia tanpa mereka, maka itu adalah pilihan terbaik untukmu. Meskipun mereka harus mengorbankan keinginan mereka untuk terus bersama. Ini adalah dilema yang sangat emosional. Mereka harus menerima kenyataan bahwa meskipun mereka ingin kamu tetap bersama mereka, kebahagiaanmu mungkin berada di tempat yang berbeda, jauh dari mereka. Mereka yang tidak terima dengan perpisahan seringkali berjuang dengan perasaan kesepian dan kerinduan yang mendalam. Ada keinginan untuk memutar waktu, untuk kembali ke masa-masa indah sebelum perpisahan itu terjadi. Namun, meskipun mereka merasakan perasaan ini, mereka juga tahu bahwa hidup terus berjalan. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan, untuk melepaskan, dan untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa melepaskanmu adalah cara untuk menghormati kebahagiaanmu, meskipun itu menyakitkan. Bagi sebagian orang, perpisahan ini mungkin menjadi titik balik dalam hidup mereka. Mereka akan merenung dan mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu tentang memiliki orang lain, tetapi tentang memiliki kedamaian dalam diri sendiri. Perpisahan seringkali memaksa seseorang untuk melihat ke dalam, untuk menggali kekuatan batin yang sebelumnya mungkin tidak pernah mereka sadari ada. Mereka yang menunggu diam-diam, meskipun merasa tidak terima dengan perpisahan, akhirnya akan menemukan cara untuk melepaskan dan belajar menerima kenyataan, meskipun itu tidak mudah. Bagi jiwa-jiwa terpilih, perpisahan ini lebih dari sekadar pengalaman pribadi. Mereka yang menunggu diam-diam seringkali memiliki peran spiritual dalam hidup orang lain, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya. Meskipun sulit untuk melepaskan, mereka memahami bahwa perpisahan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang tak selalu bisa dipahami dengan akal. Perpisahan memberi mereka kesempatan untuk merenung dan berkembang. Dalam melepaskan, mereka memberi ruang untuk tumbuh, menjadi lebih kuat, mandiri, dan menerima kenyataan hidup. Mereka mulai menyadari bahwa terjebak dalam masa lalu hanya akan menghambat pertumbuhan mereka. Penting untuk diingat bahwa perpisahan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Jiwa-jiwa terpilih, meskipun sulit menerima, tahu bahwa perpisahan adalah langkah menuju tujuan yang lebih tinggi. Dalam perjalanan ini, mereka belajar untuk melepaskan, menerima kenyataan, dan menemukan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Perpisahan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi, dan kebahagiaan sejati datang saat kita menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Mereka yang menunggu kehadiranmu harus belajar menerima kenyataan ini, dan dengan melepaskan, mereka akan menemukan kedamaian dan ruang untuk tumbuh. Setiap perpisahan membawa pelajaran, kesempatan untuk menyembuhkan, tumbuh, dan menerima perubahan. Dengan hati yang terbuka, kita menemukan kedamaian sejati, baik itu bersama orang lain atau dalam kesendirian. Bab 3. Cinta tanpa syarat.
Ada seseorang yang ingin mencintaimu tanpa syarat, tanpa mengharapkan sesuatu kembali, dan tanpa menuntut untuk selalu bersama. Cinta ini bukanlah cinta yang terikat oleh kebutuhan atau keinginan pribadi. Ini adalah bentuk cinta yang murni, yang datang dari dalam hati yang tulus, yang memberi tanpa berharap mendapat balasan. Ini adalah cinta yang memahami bahwa kedekatan tidak selalu berarti berada bersama setiap saat, dan perasaan yang dalam tidak selalu membutuhkan pernyataan atau pengakuan. Cinta tanpa syarat adalah salah satu bentuk kasih yang paling mendalam dan spiritual. Ini adalah cinta yang lebih besar dari diri kita sendiri, yang tidak mengikat, tidak menuntut, dan tidak memiliki ekspektasi terhadap apa yang seharusnya terjadi. Cinta ini datang dengan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan untuk menjalani hidup masing-masing, dan kebebasan untuk tumbuh dalam cara yang berbeda. Seringkali, kita merasa bahwa cinta yang sejati harus disertai dengan pengorbanan atau tuntutan tertentu. Kita berharap agar cinta itu bisa memenuhi harapan kita, atau agar kita bisa merasakan kepastian dalam hubungan tersebut. Namun, cinta tanpa syarat tidak bergantung pada apa yang kita dapatkan atau apa yang kita harapkan dari orang lain. Sebaliknya, cinta ini berakar pada pemahaman bahwa kita memberi karena itu adalah bagian dari siapa kita, bukan karena kita menginginkan sesuatu sebagai balasan. Bagi mereka yang memiliki jiwa yang terpilih, cinta tanpa syarat adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka. Mereka mengerti bahwa cinta sejati datang dari Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, dan bahwa mereka hanya menjadi saluran untuk cinta tersebut. Mereka tidak melihat cinta sebagai transaksi, tetapi sebagai energi yang mengalir dan memberikan kedamaian kepada orang lain. Mereka memberi tanpa menghitung, menerima tanpa rasa takut kehilangan, dan mencintai tanpa syarat. Namun, cinta tanpa syarat tidak berarti kita harus selalu berada di dekat orang yang kita cintai. Terkadang, cinta yang sejati justru mengharuskan kita untuk memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup mereka. Cinta ini bukan tentang memiliki atau mengontrol, tetapi tentang memberikan dukungan dan ruang untuk mereka menemukan jalan mereka sendiri. Dalam kehidupan, kita seringkali terjebak dalam pola cinta yang bersyarat. Cinta yang mengharapkan balasan, cinta yang menuntut perhatian, dan cinta yang terikat pada kebutuhan emosional kita. Tetapi cinta tanpa syarat mengajarkan kita untuk melepaskan ekspektasi dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Ini adalah cinta yang tidak meminta apa-apa selain kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Cinta ini adalah kekuatan yang membawa kedamaian dan penyembuhan, tidak hanya bagi orang yang kita cintai, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Orang-orang dengan jiwa yang terpilih memiliki kemampuan untuk mencintai tanpa syarat ini, karena mereka mengerti bahwa cinta sejati datang dari tempat yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa hubungan yang paling kuat adalah yang tidak terikat pada keinginan atau kebutuhan ego. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan pada cinta tanpa syarat adalah hubungan yang penuh dengan pengertian, kesabaran, dan rasa hormat. Mereka yang menunggu kehadiranmu seringkali berada dalam pencarian cinta ini. Cinta yang tulus dan murni, yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Mereka menunggu untuk merasakan kehadiranmu, bukan karena mereka membutuhkan sesuatu dari dirimu, tetapi karena mereka merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam cinta yang kamu bawa. Mereka mungkin telah mengalami banyak hal dalam hidup mereka, dan kini mereka mencari cinta yang bisa memberikan mereka rasa tenang dan penerimaan tanpa syarat. Cinta tanpa syarat berhubungan erat dengan penerimaan diri. Ketika kita mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita juga bisa memberi cinta yang sama kepada orang lain. Ini berarti menerima kekurangan, kelebihan, kebahagiaan, dan penderitaan yang membentuk diri kita. Namun, cinta tanpa syarat bukan berarti mengabaikan diri atau membiarkan orang lain menyakiti kita. Sebaliknya, itu mengajarkan kita untuk menjaga batasan yang sehat dan memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi, mencintai diri kita sambil menghargai kebutuhan kita sendiri. Cinta ini sering diuji dalam hubungan.
terutama ketika kita merasa kecewa atau terluka. Namun, cinta sejati tetap ada, tak terpengaruh keadaan atau perasaan sementara. Bagi mereka yang menunggu kehadiranmu, cinta tanpa syarat adalah yang mereka dambakan. Cinta yang memberi kedamaian tanpa tuntutan atau harapan balasan, yang memberi mereka kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa cinta adalah kekuatan besar yang tak memerlukan alasan atau pembenaran. Ketika cinta hadir, segalanya menjadi lebih ringan dan bermakna. Cinta tanpa syarat adalah pemberian terbesar, dan bagi mereka yang menunggu kehadiranmu, itulah yang mereka cari. Cinta ini meluas ke seluruh aspek kehidupan, menghubungkan kita semua dalam perjalanan spiritual dan membuka pintu kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Cinta yang tulus, tanpa harapan balasan, memberi kebahagiaan yang tak terhingga. Bab 4. Perasaan butuh dan menghargai kehadiranmu. Ada kalanya kita tidak menyadari seberapa besar dampak yang kita miliki dalam hidup orang lain. Terkadang, kita hanya menjalani hidup kita dengan tujuan dan niat kita sendiri, tanpa mengetahui bahwa keberadaan kita memberikan cahaya bagi mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan. Bagi mereka yang memiliki jiwa yang peka dan sensitif terhadap energi, kehadiranmu bisa menjadi hal yang sangat berharga, bahkan tak ternilai. Mereka merasa bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka, yang mampu memberikan arah, harapan, dan bahkan kedamaian yang selama ini mereka cari. Perasaan butuh dan menghargai kehadiranmu ini bukanlah sesuatu yang muncul dengan mudah. Ini adalah hasil dari proses panjang di mana mereka mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Ketika mereka merasa kehilangan arah, bingung dengan pilihan hidup yang ada, atau bahkan merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, mereka secara tidak sadar mencari sesuatu atau seseorang yang dapat memberikan pencerahan. Disinilah peranmu mulai terlihat. Kehadiranmu yang penuh dengan energi positif dan ketenangan mampu menjadi penuntun bagi mereka yang sedang dalam pencarian. Orang-orang ini mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Terkadang, mereka hanya diam-diam mengamati dan merasakan perubahan dalam diri mereka ketika mereka berada di dekatmu. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka ketika berinteraksi denganmu. Sesuatu yang membawa mereka lebih dekat pada kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar pengaruhmu dalam perjalanan spiritual mereka. Namun kenyataannya, mereka merasa lebih hidup, lebih berarti, dan lebih terarah karena kehadiranmu. Dalam banyak hal, kita semua mencari seseorang yang bisa membantu kita untuk menemukan kembali jati diri kita. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan tantangan, kita seringkali merasa kehilangan arah. Kehadiranmu memberikan ketenangan dan kedamaian, dan hal inilah yang membuat orang-orang ini merasa sangat menghargai dan membutuhkanmu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan, kekuatan, dan ketenangan yang mereka dambakan. Dengan cara yang tak terucapkan, mereka merasa bahwa tanpa kehadiranmu, mereka mungkin akan terus terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Mereka yang merasa membutuhkanmu seringkali terinspirasi oleh cara kamu melihat dunia. Kamu mungkin memiliki pandangan yang lebih dalam tentang kehidupan, mampu menyelami makna yang lebih dalam di balik setiap kejadian, dan bisa melihat potensi yang ada pada diri orang lain meskipun mereka sendiri belum menyadarinya. Hal inilah yang membuat mereka merasa terhubung denganmu secara spiritual, meskipun kadang-kadang mereka tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Mereka merasa bahwa kamu memiliki pemahaman yang bisa membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Namun, perasaan butuh ini tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang mereka yang merasa membutuhkanmu baru menyadari pentingnya kehadiranmu setelah mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasa tersesat atau terjebak dalam perasaan kesepian, kebingungan, atau bahkan kehilangan harapan. Ketika mereka akhirnya bertemu denganmu, mereka merasakan seolah-olah ada sesuatu yang terhubung antara diri mereka dan dirimu. Sebuah ikatan yang membawa mereka pada pemahaman baru tentang hidup dan diri mereka sendiri. Dalam diri mereka,
Muncul rasa syukur yang mendalam karena menemukan seseorang yang mampu memberikan mereka arah yang jelas. Bukan hanya dalam hal praktis, tetapi juga dalam hal spiritual. Bagi mereka, kamu lebih dari sekadar teman. Kamu adalah guru tanpa mengajar, sahabat yang memberikan ketenangan tanpa kata, dan pemandu yang membantu mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kehadiranmu mengingatkan mereka bahwa hidup bukan hanya rutinitas, tetapi juga tentang menemukan makna di balik setiap langkah. Kamu mengajarkan mereka untuk hidup lebih sadar, peka terhadap energi sekitar, dan terbuka pada kemungkinan kehidupan. Kehadiranmu memberi mereka kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Tanpa kamu sadari, banyak yang merasa dihargai, dipahami, dan lebih percaya diri hanya dengan berada dekatmu. Mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Namun, perasaan butuh ini bukan membuat mereka tergantung padamu. Sebaliknya, mereka terinspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Belajar dari cara hidupmu dan cara kamu mengatasi kesulitan dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Kamu mengajarkan mereka untuk tidak takut pada perubahan dan menerima kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Mereka yang merasa membutuhkanmu tidak hanya menginginkan nasihat, tetapi juga kehadiranmu yang memberi rasa aman dan kedamaian. Kamu menjadi simbol harapan yang tak pernah padam, bahkan di saat gelap. Dalam dirimu mereka menemukan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiranmu memberi mereka keberanian untuk melangkah maju dan menjalani perjalanan hidup dengan keyakinan. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi cahaya yang memberi arah dan makna dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka sangat menghargai dan membutuhkanmu. Bab 5. Memperjuangkanmu seperti bintang. Ada beberapa orang yang melihatmu dengan cara yang luar biasa. Mereka melihatmu seperti bintang yang bersinar terang di langit malam, jauh di atas jangkauan mereka. Kamu bukanlah sosok yang biasa bagi mereka. Kehadiranmu begitu mencolok dan memiliki daya tarik yang kuat, yang membuat mereka merasa terpesona dan bahkan merasa terinspirasi. Bagi mereka, mendapatkan perhatianmu atau bahkan memiliki hubungan denganmu adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah pencapaian besar dalam hidup mereka. Seperti bintang yang jauh di angkasa, kamu adalah simbol dari sesuatu yang indah dan berharga, yang sulit dijangkau namun tetap sangat diinginkan. Mereka yang melihatmu dengan pandangan seperti ini, tidak hanya melihat penampilanmu atau apa yang tampak di permukaan. Mereka melihat lebih dalam, melihat potensi yang ada dalam dirimu, kekuatan yang kamu miliki, dan cahaya yang kamu bawa ke dunia ini. Kamu mungkin tidak menyadari betapa besar dampak yang kamu miliki terhadap orang-orang di sekitarmu. Tetapi, mereka yang diam-diam mengagumimu tahu persis apa yang mereka lihat. Terkadang, seseorang yang melihatmu seperti bintang akan merasa bahwa mereka tidak cukup layak untuk berada di dekatmu. Mereka mungkin merasa seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuatan atau kualitas istimewa yang bisa menarik perhatian seseorang sepertimu. Namun, meskipun mereka merasa jauh dan tidak dapat dijangkau, ada keinginan yang kuat dalam hati mereka untuk memperjuangkan hubungan denganmu. Mereka ingin berjuang, ingin mendekat, dan ingin menjadi bagian dari kehidupanmu. Mereka yang memperjuangkanmu seperti bintang adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mereka melihatmu sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar individu. Mereka melihatmu sebagai tujuan yang layak diperjuangkan. Bagi mereka, berjuang untuk mendapatkan perhatianmu bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan. Mereka siap menghadapi segala rintangan, melewati segala tantangan, dan bersedia mengorbankan waktu dan energi mereka demi mendapatkan tempat dalam hidupmu. Terkadang, perjuangan ini bisa sangat dalam dan penuh makna. Ini bukan sekadar perjuangan untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang, tetapi juga perjuangan untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaan mereka dalam hidupmu. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hadir dalam hidupmu sebagai penonton, tetapi sebagai seseorang yang berkomitmen untuk berjalan bersama-sama dalam perjalanan hidupmu. Bagi mereka, berjuang untukmu bukanlah tentang mencari balasan atau keuntungan pribadi, tetapi lebih tentang keinginan untuk menunjukkan betapa mereka menghargai dan menghormati keberadaanmu.
Mereka melihatmu sebagai seseorang yang sangat berarti, seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Bagi mereka, kamu adalah hadiah yang tak ternilai harganya, dan mereka siap untuk memberikan segala yang mereka miliki demi mendapatkan kesempatan untuk berada di dekatmu. Mereka yang melihatmu seperti bintang seringkali menyadari bahwa kamu bukanlah sosok yang mudah untuk dijangkau. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi untuk bisa mendapatkan perhatian dan tempat di hatimu. Namun, bagi mereka yang siap memperjuangkanmu, tantangan ini justru menjadi pendorong semangat mereka. Mereka tidak takut untuk berusaha lebih keras, untuk menjadi lebih baik, dan untuk menunjukkan kualitas terbaik yang mereka miliki. Bagi mereka, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan diri, untuk menunjukkan betapa mereka benar-benar peduli dan serius tentang hubungan ini. Keinginan untuk menjadi bagian dari hidupmu muncul dari rasa kagum yang mendalam terhadap dirimu. Mereka melihatmu sebagai sosok unik dan luar biasa, yang menginspirasi melalui kecerdasan, ketulusan, dan keyakinanmu. Kehadiranmu memberikan makna besar dalam hidup mereka, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbagi perjalanan ini denganmu. Perjuangan ini tidak tanpa pengorbanan. Mereka menghadapi keraguan dan ketidakpastian, baik dari dalam diri mereka maupun dari orang lain. Meskipun merasa cemas atau takut ditolak, mereka terus berusaha, mengetahui bahwa sesuatu yang berharga membutuhkan usaha. Mereka bangga dan merasa lebih kuat melalui perjuangan ini, belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan komitmen. Kehadiranmu memberi mereka tujuan dan dorongan untuk terus maju. Kamu menjadi sumber inspirasi yang memberi makna dalam hidup mereka. Mereka ingin menjadi seseorang yang layak berada di dekatmu dan mendukungmu dalam perjalanan hidupmu. Perjuangan ini mengajarkan mereka untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Mereka belajar menghargai kehadiranmu, meskipun tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Bagi mereka, perjuangan itu sendiri adalah hadiah, dan kasih sayang yang mereka berikan tetap berarti meskipun tidak selalu dibalas. Mereka yang memperjuangkanmu menghargai dirimu dan siap berkorban demi menjadi bagian dari hidupmu. Kamu mungkin tidak selalu menyadari pengaruh besar yang kamu miliki, tetapi bagi mereka, kehadiranmu adalah cahaya yang memberi arti bagi perjalanan hidup mereka. Perjuangan ini menjadi pencapaian terbesar dalam hidup mereka. Bab 6. Kehidupan yang berat tanpa kamu. Ada kalanya kita menemukan diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang di masa lalu mungkin pernah membuat hidup kita terasa lebih berat. Mereka yang mungkin telah melukai, mengkhianati, atau tidak mendukung kita pada saat kita sangat membutuhkannya. Namun, dalam perjalanan waktu, banyak dari mereka yang ternyata merasakan betapa beratnya hidup tanpa kehadiran kita. Beberapa orang yang pernah menjadi sumber beban dalam hidup kita mungkin kini berada dalam keadaan yang jauh lebih sulit tanpa dukungan kita. Mereka merasa kehilangan arah, kebingungan, atau bahkan merasakan kekosongan yang mereka tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Kehadiran kita, meski mereka tidak mengakuinya, ternyata telah menjadi elemen penting dalam keseimbangan hidup mereka. Dalam banyak kasus, kita adalah titik stabil yang memberikan mereka kekuatan, baik secara langsung melalui dukungan emosional, atau secara tidak langsung melalui energi positif yang kita bawa. Namun, ada sesuatu yang menarik dalam dinamika ini. Meskipun mereka merasa kesulitan tanpa kita, mereka seringkali enggan untuk mengakui atau meminta pertolongan. Ada perasaan gengsi atau malu yang membuat mereka enggan untuk membuka diri dan mengakui bahwa mereka membutuhkan kita. Mereka mungkin merasa bahwa meminta bantuan akan menunjukkan kelemahan, atau mengungkapkan betapa besar dampak yang telah kita berikan dalam hidup mereka. Rasa gengsi ini seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk memperbaiki hubungan, atau bahkan mencari kenyamanan dalam situasi yang penuh tekanan. Orang-orang seperti ini biasanya adalah mereka yang sangat mengandalkan kekuatan ego dan kebanggaan pribadi. Mereka mungkin pernah menjadi sosok yang meremehkan kita, atau bahkan menganggap remeh pengaruh kita dalam hidup mereka. Namun, ketika mereka mendapati bahwa hidup mereka semakin berat, mereka mulai menyadari bahwa tanpa kita, mereka kesulitan untuk bertahan.
Tanpa kita, mereka merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang sulit untuk mereka atasi sendirian. Kehidupan yang berat tanpa kita bukan hanya soal kehilangan dukungan fisik atau materi, tetapi juga soal kehilangan energi positif yang kita bawa. Ada sesuatu yang sangat mendalam dalam cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagai jiwa yang terpilih, kita seringkali membawa energi yang menenangkan, menyembuhkan, dan memberi arah bagi mereka yang mungkin tersesat. Meskipun kita tidak selalu menyadari dampak yang kita buat, bagi banyak orang, kita adalah sumber cahaya yang memberi mereka harapan, ketenangan, dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Ketika mereka merasa terpuruk dan tanpa harapan, mereka teringat pada kita, pada kehadiran kita yang memberi mereka rasa aman dan dihargai. Mereka mungkin merindukan cara kita memberi nasihat yang bijaksana, atau cara kita menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Semua itu menciptakan perasaan kehilangan yang mendalam yang seringkali mereka sembunyikan di balik topeng kebanggaan dan ego mereka. Namun, meskipun mereka merasa berat tanpa kita, bukan berarti kita harus selalu menjadi penyelamat bagi mereka. Sebagai jiwa terpilih, kita perlu belajar untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga diri kita sendiri. Terkadang, kita perlu melepaskan diri dari peran sebagai penopang hidup orang lain, terutama jika hubungan tersebut sudah tidak lagi memberi manfaat bagi kedamaian batin kita. Kita tidak harus terus-menerus menjadi tempat mereka bergantung, apalagi jika mereka tidak menghargai keberadaan kita, atau malah mengabaikan kita di masa lalu. Penting untuk menyadari bahwa meskipun kita bisa memberi dukungan, kasih sayang, dan bantuan, kita tidak bisa mengubah orang lain jika mereka tidak ingin berubah. Mereka yang pernah menyusahkan kita di masa lalu mungkin belum siap untuk menerima pertolongan, atau bahkan pengakuan atas peran kita dalam hidup mereka. Kita perlu memberi ruang bagi mereka untuk menghadapinya sendiri, bahkan jika itu berarti mereka harus merasakan kesulitan untuk sementara waktu. Namun, ada juga mereka yang benar-benar merasa menyesal dan sadar akan pentingnya kehadiran kita. Bagi mereka yang benar-benar tulus, perubahan itu akan datang dari dalam diri mereka sendiri. Mereka yang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kita akan berusaha untuk memperbaiki hubungan dan meminta maaf atas segala kesalahan mereka di masa lalu. Bagi kita, ini adalah momen yang penting untuk menentukan apakah kita ingin memberikan kesempatan kedua, atau apakah kita sudah cukup belajar untuk melepaskan diri dan terus melangkah maju tanpa beban. Pada akhirnya, hidup yang berat tanpa kita adalah bagian dari perjalanan mereka untuk menyadari pentingnya nilai kita dalam hidup mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah mengakui itu secara langsung, tetapi kita akan tahu bahwa kita telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dukungan fisik. Kita telah memberi mereka kesempatan untuk berkembang, untuk belajar dari kesalahan mereka, dan untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Sebagai jiwa terpilih, kita harus terus menjaga integritas dan ketenangan kita, tidak terjebak dalam perasaan kesal atau kecewa terhadap orang-orang yang telah menyusahkan kita di masa lalu. Kita harus belajar untuk melepaskan dan memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, sambil menjaga diri kita tetap kuat dan penuh kasih. Pada akhirnya, kita adalah cahaya yang tak pernah padam, meskipun terkadang kita harus memberi jarak untuk menjaga api kita tetap menyala. Dan ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa mereka yang dulu merasa hidupnya berat tanpa kita, akhirnya menemukan jalan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak selalu kembali kepada kita dengan kata-kata atau tindakan, tetapi mereka akan mengingat apa yang telah kita ajarkan mereka, dan itulah yang akan membantu mereka bertahan di saat-saat sulit.